Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, teman-teman mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Baik, kali ini kita akan bahas modul 4 ya. Ini sudah pertemuan kelima. Bahasan kita adalah tentang kas dan setara kas, modul 4. Silahkan disiapkan buku 1 dan buku 2-nya tentang kas dan setara kas atau pemeriksaan kas dan setara kas. Ya, di pemeriksaan kas dan setara kas ini tidak beda dengan pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan di akun-akun yang lain atau siklus yang lain ya. Tentunya kita harus melihat juga bagaimana kebijakan akuntansi, kemudian prosedur, sistem berkaitan dengan kas dan setara kas ini berjalan di PT Sukus ini. Sehingga kita sangat penting dan perlu memahami terlebih dulu bagaimana sistem kas dan setara kas di PT Sukus itu berjalan. Nah, dengan apa? Tentunya pemeriksaan kita yang pertama kali adalah pemeriksaan berkaitan dengan sistem pengendalian internal kas dan setara kasnya. Nah, ICQ-nya sudah saya sampaikan bahwa ICQ itu sudah diselesaikan oleh Saudari Lita ya. Itu sudah ada di buku 1 mulai dari halaman 116 sampai dengan halaman 122 ya. Nah, yang pada intinya nanti saudara baca sendiri gitu ya. Pada intinya adalah SPI-nya bisa disimpulkan bahwa SPI kas dan setara kas di PT Sukus itu berjalan dengan baik. Tidak ada kendala, sistemnya juga bagus gitu ya. Jadi resiko terhadap salah saji atau kecurangan sangat kecil gitu di kas. Tapi tetap prosedur audit kita akan lakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar audit yang berjalan. Oke. Dalam kas dan setara kas ini, apa toh kas dan setara kas? Kas itu adalah merupakan sejumlah uang tunai atau simpanan uang di bank ya. Baik itu dalam bentuk giro, kemudian surat berharga, atau sesuatu yang lain yang punya jatuh tempo, biasanya adalah 3 bulan. Atau yang jelas ini sebagai alat pertukaran ya, alat pertukaran yang normal atau biasa terjadi di masyarakat atau di negara itu sendiri gitu ya. Nah, itu kas dan setara kas, sehingga di sini tidak hanya kas uang kasnya saja yang akan kita hitung, tapi setaranya. Bisa jadi nanti ada rekening giro, bank, surat berharga atau saham misalkan. Kita juga akan periksa. Nah, prinsipnya kas ini adalah yang ada di neraca merupakan saldo kas dan setara kas per tanggal. Per tanggalnya tanggal berapa? Tanggal neraca ya berarti tanggal 31 Desember 2018 yang akan kita periksa gitu ya. Nah, kemudian kas dalam bentuk valuta asing itu juga harus kita sajikan dengan kurs tanggalnya, tanggal neraca tanggal 31. Jadi nanti kita akan konversikan ke dalam kurs rupiah gitu ya. Jadi kalau ada bentuk misalkan saham atau saldo bank yang bentuknya selain dari rupiah, nanti kita akan rupiahkan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tujuan dari audit kas ini sama halnya dengan audit di siklus atau akun yang lain, yaitu kita akan membuktikan asersi manajemen. Jadi seorang auditor itu harus memegang benar-benar bagaimana tujuan kita akan membuktikan apa saja di pemeriksaan akun tersebut. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Ya, kalau keberadaan tentunya kita akan membuktikan kalau dia kas berarti ada nilainya, ada nominalnya, benar enggak? Ada. Kalau dia bentuknya ada fisik kasnya, uang tunainya, berarti harus kita hitung. Ya. Dengan cara apa? Ya, kalau kas berarti kita akan lakukan
cash opnam gitu ya, cash opnam. Keterjadiannya berarti kita akan lihat transaksi-transaksi baik itu penerimaan atau pengeluaran berkaitan dengan kas gitu ya. Kelengkapan ini tentunya berkaitan dengan dokumen-dokumen bukti transaksi baik di penerimaan maupun pengeluaran kasnya seperti apa gitu ya. Kemudian berkaitan dengan penilaian dan alokasi. Benar tidak kas itu dalam sebuah transaksi dinilai benar, dihitung benar, dialokasikan ke akun yang benar gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian hak dan kewajiban. Apakah benar-benar kas itu milik dari perusahaan atau PT Sugus itu sendiri? Jangan-jangan ada cashnya, ketika dihitung ada, tapi ternyata bukan milik perusahaan. Nah, ini harus kita buktikan. Kemudian berkaitan dengan asersi, penyajian, dan pengungkapan. Apakah benar semua transaksi dicatat, kemudian dialurkan ke jurnal, buku besar sampai dengan laporan itu sesuai dengan standar operasional, prosedur perusahaan, kebijakan akuntansinya, kemudian standar akuntansi keuangan yang berlaku umumnya. Apakah sesuai atau tidak gitu kan? Pengungkapannya seperti apa? Nah, intinya ya setiap akun akan kita buktikan asersi manajemennya berkaitan dengan 5 hal ini. Kalau lebih spesifiknya kita lihat di buku 2 ya. Di buku 2 ada bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap kas dan setara kas. Di buku 1. Nih, program audit, tujuan audit. Buktikan eksistensi and ownership, competence, mathematical accuracy-nya, validity dan valuation, cut off, kemudian disclosure-nya. Ini tujuan utamanya. Gitu ya. Nah, kita akan membahas secara umumnya saja. Nanti untuk teknis pembahasan di setiap kasusnya nanti akan saya bantu dengan audio ya, yang akan saya kirim pada saat jam kuliah. Kita coba bahas masalah prosedur untuk melakukan pemeriksaan kas. Nah, ini dari awal hanya kita lewati ya. Kita lewati, namun mungkin ada beberapa mahasiswa atau teman-teman yang belum paham bagaimana mengisinya. Jadi prosedur audit ini adalah urutan pemeriksaan yang harus kita jalankan ya, satu persatu berkaitan dengan siklus akuntansi yang sudah kita kelompokkan ke dalam 8 modul itu. Jadi hampir setiap siklus itu ada prosedurnya. Ini slide-nya enggak kelihatan ya Mas Juni? Oke, ini beberapa prosedur yang harus kita jalankan untuk pemeriksaan kas dan setara kas. Dan kertas kerjanya pun sudah disediakan di buku 2 ya. Nah, kita tinggal melaksanakan ini. Untuk teknis penyelesaian masalahnya per kasus nanti saya bantu dengan audio ya. Baik, contoh kita akan lakukan 2 tes di prosedur ini, tes ketaatan dan kewajaran ya, berkaitan dengan kas, bank ataupun investasi jangka pendek. Berkaitan dengan tes ketaatan, ini contoh cara ngisinya ya nanti. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas ataupun bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan daripada transaksi dan kemudian minta tanda tangan para pejabat-pejabat yang berwenang. Form ini sudah disediakan, nanti indeksnya atau formnya ada di form TOC 2 dan TOC 4 di buku 2.
halamannya kalau nggak salah halaman terakhir di modul ini ya, halaman 94 dan 95. Nah, KKP-nya sudah ada. Kemudian yang kedua, tes ketan yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan itu sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Sudah disediakan juga, tinggal kita lihat, kemudian kita periksa satu persatu. Untuk buktinya sudah dikumpulkan ya, sudah ada. Nah, indeksnya atau kertas kerjanya di TOC 2 dan TOC 4 ini sama nanti. Itu tes ketaatan. Ini ketaatan untuk penerimaan dan pengeluaran kas ya, kas dan bank. Nah, kemudian untuk tes kewajaran kas itu kita siapkan schedule utamanya, top schedule-nya. Schedule utamanya di indeks C. Indeks C-nya halaman 82. Nah, sudah disediakan. Disiapkan dulu, sudah ada. Kemudian lakukan cash count, penghitungan cash opnam. Jadi kita secara mendadak harusnya kalau kita di lapangan, kalau ini hanya sekedar kasus di buku ya, itu serentak dan mendadak kita lakukan penghitungan terhadap kas pada hari yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan buat berita acara pemeriksaan kasnya. Nah, di kasus ini kita juga sudah disediakan mulai dari kasusnya dan kertas kerjanya. Nah, kertas kerjanya di halaman 84 dan 85 untuk kas kecil dan kas besar ya. Kemudian kasusnya ada di halaman 123 dan 124. Tinggal kita masukkan saja. Kalau kas kecilnya jumlahnya berapa, terdiri dari berapa lembaran, 100-an, 50-an, 20-an, 10 ribuan, kemudian 5 ribuan, 2 ribuan, dan sebagainya. Tinggal kita hitung. Nah, itu nanti indeksnya di kertas kerja C1 dan C2. Kalau sudah dilakukan nanti di samping di sini paraf ya. Ini juga di atas juga sama, di paraf. Kemudian setelah itu yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ya, di C1 dan C2 ini sudah dilakukan. Kemudian paraf juga sini. Bandingkan saldo kas menurut cash count dengan saldo buku kas. Kita lakukan secara fisiknya berapa, bandingkan dengan jumlah pembukuannya. Nah, ada selisih enggak? Selisihnya kenapa gitu kan? Kemudian kalau ada selisih nanti perlu disesuaikan atau tidak gitu kan? Nah, jadi nanti ketika ada selisih kita harus lakukan tindakan penyesuaian gitu ya. Tapi tidak serta-merta langsung kita sesuaikan, kita cari alasannya dulu gitu ya. Kita tanyakan dulu kenapa. Kemudian apabila cash count dilakukan sudah tanggal neraca, lakukan prosedur tarik mundur atau namanya trace back ke tanggal neraca bila dilakukan sebelum tanggal neraca, kemudian tarik maju, trace forward. Nah, ini kita lakukan kalau cash opnam itu bagusnya pas tanggal neraca, tapi rasanya sangat kecil sekali ya kemungkinannya kalau harus pas tanggal 31. Nah, makanya boleh kita melakukan cash count itu di tanggal-tanggal setelah tanggal neraca, misalkan Januari tanggal 10 atau tanggal 15 misalkan. Nah, tapi kita harus lakukan tarik mundur karena kita harus memastikan jumlah kas yang kita hitung, kemudian catatan setelah tanggal neraca, catatan kas masuk dan keluar harus mempunyai saldo yang sama dengan tanggal neraca nanti ketemunya. Itu namanya trace back ya, melakukan trace back seperti itu. Ini schedule-nya ada di C1 ya, C1. Kemudian bandingkan saldo buku besar dengan saldo cash count setelah prosedur penarikan per tanggal. Ini tadi yang saya katakan tadi ya, masih di C1.
Kemudian periksa penjumlahan, baik itu voting atau cross voting, lakukan centang, misalnya centang kayak seperti tanda panah ke atas atau ke samping ya, atau voting atau cross voting namanya. Kalau sudah benar, kasih tanda itu secara manual. Kemudian jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari Impress Fund sebelum diadakan pengisian kembali. Ada enggak? Nah, biasanya pengisiannya di kebijakan PT Sukus itu ketika jumlahnya minimal ya, maksimal ya 500.000 itu harus dilakukan pengisian ulang dari kas besar. Pakainya dana Impress Fund 2 juta gitu ya, untuk pengeluaran kas kecilnya. Kemudian pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversi dalam kurs yang benar per tanggal. Ini saya katakan bahwa kita harus mengkonversikan seluruh aset yang bentuknya dalam mata uang asing ke dalam rupiah. Jadi disamakan dengan nilai rupiah semuanya. Kursnya adalah kurs yang berlaku per tanggal 31 Desember 2018. Itu. Anggap saja kita sudah lakukan centang paraf. Buat daftar koreksi yang diperlukan. Oke, nanti ada jurnal. Jurnal kita jurnalnya di indeks C ya. Kita sesuaikan dari koreksi yang pertama, urutkan nomor jurnalnya. Kalau misalkan dari modul 2, 3 itu sudah sampai misalkan 10 nomor jurnal koleksinya 10, berarti kita lanjutkan ke jurnal ke 11 gitu ya. Jadi urut. Nah, nanti kita akan list kembali seluruh jurnal koreksi atau reklasifikasi dari modul 2 sampai dengan modul 8. Kemudian buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit saudara. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita perlu mengadakan diskusi kepada manajemen. Ada temuan seperti ini misalkan ya, ada temuan seperti ini, kemudian ini keterangannya seperti apa atau bagaimana, atau memang harus perlu dilakukan penyesuaian atau tidak gitu kan. Itu dikomunikasikan dengan manajemen. Nah, kemudian prosedur audit berkaitan dengan bank. Kalau tadi kas, ini adalah bank. Setara kasnya ya. Yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Perusahaan atau PT Sukus ini ada punya berapa rekening bank. Nah, kalau nggak salah di sana ada bank CAP, bukan bank BCA ya, bank CAP dan bank Lopo gitu ya. Kemudian ini sudah disediakan kertas kerjanya di indeks CC1, CC2 dan CC3 ya. Kemudian minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasinya. Kemudian cocokkan saldo rekening dengan saldo buku besar banknya. Periksa cek giro yang masih beredar dan setoran dalam perjalanannya. Ini kita melakukan rekonsiliasi. Bila perlu melakukan rekonsiliasi ulang ya. Nah, tentunya kita lihat juga hasil rekonsiliasi dari akuntan atau pihak manajemen seperti apa. Kita bandingkan dengan hasil rekonsiliasi kita nanti. Kemudian yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neracanya. Oke, centang saja. Yakinkan bahwa setiap pembukaan dan penutupan rekening dapat mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan atau penutupan rekening. Ini anggap saja tidak ada ya. Karena informasi itu tidak ada di PT Sukus. Yakinkan bahwa tidak ada lapping windows dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca.
kita lakukan cut off-nya. Jadi lihat transaksi sebelum dan sesudah tanggal neracanya. Kita harus benar-benar jeli ini. Jangan sampai ada beberapa transaksi kita masukkan atau manajemen sengaja masukkan ke tahun setelah atau tahun berjalan, setelah tahun berjalan, tahun 2019. Atau harusnya haknya tahun 2018 tapi dimasukkan tahun 2017 misalkan. Nah, ini kita atau seorang auditor itu harus jeli ya tentang hal lapping dan window dressing ini. Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien. Sarankan untuk ditutup saja. Ya, atau ini tidak relevan ya, tidak ada yang ditutup karena. Yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ya, karena perorangan itu nanti sangat riskan sekali terhadap kecurangan. Karena apa? Biasanya kalau perseorangan, otorisasi pengeluaran itu dipegang oleh satu orang, jadi nggak boleh atau riskan sekali. Sehingga di sini ya harusnya rekeningnya adalah atas nama perusahaan. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositakan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ya, ini sebatas saran. Karena biasanya kalau dana ngendon di bank sampai lama itu juga tidak produktif ya, tidak produktif, juga riskan juga. Kemudian periksa pendebetan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan postingannya ke buku besar ya, lakukan vouching. Kemudian pemeriksaan berkaitan dengan jurnal tadi. Ini yang pertama, kita melakukan vouching terhadap bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Apakah penerimaan kas dan cek giro telah didukung kwitansi, slip setoran bank untuk dikliringkan. Kemudian apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan. Lakukan tes penerimaan dalam buku cek giro. Kemudian jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini berkaitan dengan vouching ya, tes kelengkapan. Kemudian penyajian tadi ya, yang saya katakan asersi manajemen tadi. Ini adalah tindakan real di lapangannya. Apakah ada hal yang perlu diungkap dalam klien? Tulis di client representation letter atau catatan manajemen. Catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran. Boleh. Kalau tidak ada ya enggak masalah. Karena biasanya manajemen letter ini kita cantumkan terhadap beberapa kondisi ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan yang riskan terhadap kecurangan atau fraud. Ini kita harus berikan catatan. Kemudian buat kesimpulan hasil pemeriksaan baik itu di kas maupun di bank ya, nanti kita simpulkan wajar atau tidak wajarnya. Nah, itu kas dan setara kas bank. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi jangka pendek. Siapkan schedule utamanya dari investasi jangka pendeknya. Kemudian ini sudah disediakan di indeks C6 ya. Bisa saudara lihat itu C6. C6 itu mana ya, di kertas kerja. Ya, silakan buka sendiri nanti ya di sana ya. Ini berkaitan dengan saham. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang lainnya. Saham ya, kalau kita miliki saham atau dalam bentuk apapun itu
yang dikuasai oleh pihak ketiga selain klien, berarti harus dilakukan konfirmasi gitu ya. Kemudian minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca 31 Desember. Periksa transaksi mutasi baik penambahan dan pengurangannya. Kemudian lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Kemudian penerimaan bunga depositanya juga harus kita hitung ulang ya. Lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi atau belum. Perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi segera akan jatuh tempo dalam tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas. Setara kas yang liquid ya, jangka pendek atau jangka panjang. Nanti kita juga akan klasifikasikan itu. Kalau nggak salah nanti ada beberapa nilai yang harus kita masukkan dari investasi jangka panjang ke investasi jangka pendek. Schedule-nya di schedule C6. Kemudian di paraf. Nah, setiap kali kita sudah lakukan prosedur ini, kita akan membuktikan dengan paraf dan indeks gitu ya. Nah, itu secara umum prosedur pemeriksaan berkaitan dengan kas dan setara kasnya. Nanti saya bantu dengan audio dan software Excel ya untuk mengisi modul 4 ini. Ya mudah-mudahan mahasiswa terbantu untuk bisa mengisi kertas kerja pemeriksaan modul 4 di buku 2. Seperti itu. Untuk tanya jawabnya kita lanjutkan di LMS, grup WA ataupun GCR. Terima kasih, semangat terus, semangat dan semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.